di dalam riuhnya hidup dan rapuhnya diri. Kami datang kepadamu, ya Allah, Sang Pemulih kehidupan. Di dalam gelapnya malam dan kelamnya dunia, Kami datang kepadamu, ya Allah, Sang Surya kehidupan. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Rabu Abu saat ini berlangsung dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita merayakan Rabu Abu, yang menjadi awal dari ziarah di masa Prapaskah. Masa ini menjadi momentum bagi kita untuk memeriksa dan membersihkan diri dari segala dosa dan kesalahan, serta berbagai bentuk kepalsuan diri. Kita pun diajak untuk kembali mengevaluasi diri kita. Apakah sejauh ini kita telah melalui proses pertumbuhan dan pembaruan diri? Marilah kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Renungkanlah dalam hati kita, sampai mana pembaruan kita. Mintalah kepada Tuhan hati yang suci dan benar, agar kita pun hidup dalam anugerah pembaruan dan pertobatan. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku,
Umat yang terkasih, sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, itulah kerinduan hati kami, agar kami dapat berperangai seperti Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sadar bahwa sebagai manusia, kami kerap kali digoda untuk jatuh dalam dosa, untuk mengikuti keinginan diri sendiri, untuk juga hanyut dalam hawa nafsu. Namun Bapa, kami sadar bahwa kami adalah umat yang dikasih oleh Tuhan. Kami adalah milik-Mu, kami adalah ciptaan-Mu. Sehingga Engkau merangkul kami kembali sekalipun kami berkali-kali jatuh dalam dosa. Dan setiap kami Bapa yang telah menerima dan mengalami betapa luar biasa cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sungguh rindu untuk diperbaharui. Dan biarlah ketika sebentar kami akan membaca satu bagian firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami juga mengerti apa yang Tuhan mau dan kami sungguh-sungguh mau melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kuat dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pakailah Bapa hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar apa yang telah dipersiapkan olehnya dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Penebus yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius, pasal 5, ayat 48, hingga pasal 6, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Umat yang terkasih, sampai mana pembaruanmu? Itulah tema kebaktian Rabu Abu saat ini. Nah, dalam suatu film, tapi ini bukan dari serial Layangan Putus ya, ada percakapan di antara suami istri. "Kok kamu berubah sih?" Lalu dalam percakapan yang lain, kali ini bukan dalam sebuah film, ada pernyataan. "Dia tidak lagi sama seperti yang dulu, sudah berubah." Nah, umat yang terkasih, bagaimana kita mencermati pernyataan-pernyataan tadi? Ada sebuah pernyataan, "Kok kamu berubah sih?" diungkapkan dalam suatu obrolan suami istri. Ada keheranan sekaligus penyesalan akan perubahan dalam diri pasangan. Dari pernyataannya, kita bisa menduga bahwa perubahan itu berlangsung ke arah yang negatif. "Kok kamu berubah sih? Dulunya kamu romantis. Sekarang apa-apa dijawab dengan sinis. Dulunya kamu setia. Sekarang malah kamu mendua. Dulunya kamu bela keluarga. Sekarang kamu tega pada keluarga." Itulah kurang lebih konteks percakapan yang pertama. Nah, sementara pernyataan kedua, dia tidak lagi sama seperti yang dulu, sudah berubah. Juga menegaskan tentang adanya perubahan, tentang adanya pembaharuan. Namun bisa dalam konteks yang lebih positif. Misalkan saja dulu orang itu introvert, sekarang justru ya lebih ekstrovert. Dulu orang itu pendiam, sekarang lebih cerewet. Nah, perubahan atau pembaruan yang seperti ini saya alami betul pada diri saya sendiri. Dulu katakanlah sejak kecil hingga awal-awal masa perkuliahan, bahkan setelah lulus sebagai masuk teologi, masuk ke jemaat, saya adalah pribadi yang sangat pendiam, cenderung introvert, tidak percaya diri. Namun sebagai calon pendeta, maksud saya, dulu ketika awal-awal masuk ke jemaat, saya menyadari bahwa tidak mungkin saya terus-menerus menjadi pribadi yang pendiam, terus-menerus menjadi pribadi yang rendah diri.
Sebab bagaimanapun saya harus berkomunikasi, harus bercakap-cakap, harus melakukan pastoral counseling dengan warga jemaat. Nah, kondisi itulah yang membuat saya kemudian mulai berubah, mulai mengalami pembaharuan diri. Dan bersyukur ada perubahan positif yang saya alami. Nah, umat yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan dari dua pernyataan tadi? Kok kamu berubah sih? Dan pernyataan, dia nggak lagi sama seperti yang dulu, sudah berubah. Hal yang mau dikatakan adalah bahwa yang namanya perubahan, bahwa yang namanya pembaharuan hidup adalah suatu keniscayaan, sesuatu yang pasti dan memang perlu terjadi dalam kehidupan ini. Memang dalam kenyataan kita berjumpa dengan perubahan yang negatif. Seperti percakapan suami istri dalam film tadi. Atau ada juga perubahan yang alamiah dari seorang yang muda menjadi tua. Ada perubahan yang sifatnya situasional, dari sehat menjadi sakit, dari sakit menjadi sehat, atau dari seseorang yang bekerja menjadi purna bakti. Dan juga ada perubahan yang positif, yang membangun sifatnya. Nah, ketika tema kebaktian Rabu Abu saat ini bicara tentang sampai mana pembaruanmu, maka pembaruan atau perubahan yang dimaksud adalah perubahan pembaruan yang membangun, pembaruan yang positif. Sudah sampai mana pembaruan kita? Dan mengingat pembaharuan atau perubahan itu adalah hal yang pasti terjadi dan memang perlu diupayakan dalam kehidupan ini, maka pembaharuan adalah sesuatu yang bisa diupayakan. Pembaruan adalah sesuatu yang bisa diperjuangkan. Dan pembaruan juga berlaku dalam kehidupan beriman. Setiap kita perlu mengupayakan pembaruan hidup. Apalagi jika tadi kita mencermati bacaan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 28, dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Pak Pendeta, bagaimana mungkin kita manusia yang berdosa ini menjadi sempurna? Kalau Allah meminta kita untuk menjadi sempurna, sempurna dalam hal apa? Sempurna dalam hal fisik, moral, spiritual, atau apa? Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan lebih dulu konteks sosial dari teks Alkitab yang tadi telah kita baca, dalam rangka menemukan jawaban terhadap aneka pertanyaan tadi. Nah, pada masa Yesus hidup, orang-orang Yahudi berusaha untuk menunjukkan kesempurnaan hidup lewat ketaatan yang mutlak pada hukum Taurat, pada apa yang diajarkan oleh para rabi, para ahli Taurat. Mengapa ada upaya untuk menunjukkan kesempurnaan hidup pada melaksanakan Taurat? Nah, pengalaman nenek moyang mereka, nenek moyang orang Yahudi itu, ketika di masa lalu mereka dibuang ke Babel, lantas mengajarkan orang-orang Yahudi bahwa kenapa sih nenek moyang mereka dibuang ke Babel? Itu karena kegagalan mereka untuk taat, kegagalan mereka untuk setia, karena dosa-dosa mereka. Menyembah berhala, menyembah Baal, bersekutu dengan bangsa-bangsa asing yang tidak kenal Tuhan, dan sebagainya. Nah, dosa, ketidaktaatan, ketidaksetiaan nenek moyang mereka, itulah yang dimaknai sebagai hukuman Tuhan, sehingga mereka dibuang ke Babel. Lantas, orang-orang yang kembali dari pembuangan, lantas meyakini bahwa kalau mereka tidak mau mengalami pembuangan seperti ke Babel yang dialami oleh nenek moyang mereka, maka mereka harus menunjukkan ketaatan, menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Pada masa lalu, sebelum bangsa Yehuda dibuang ke Babel, mereka bersatu di bait Allah dalam peribadahan-peribadahan mereka. Tetapi ketika Nebukadnezar masuk ke Yerusalem, menghancurkan bait Allah, maka mereka tidak lagi punya simbol yang mempersatukan. Ketika mereka dalam pembuangan, mereka menemukan ada hal lain yang mempersatukan mereka, yaitu apa? Hukum Taurat. Maka disitulah dimulai upaya untuk mendalami hukum Taurat. Para ahli Taurat kemudian merinci apa yang dimaksud dengan dilarang bekerja pada hari Sabat dan sebagainya. Nah, umat yang kembali dari pembuangan lantas meyakini bahwa kesediaan mereka melakukan rincian hukum Taurat akan berbuah keselamatan bagi mereka. Muncullah aliran-aliran dalam agama Yahudi. Salah satunya adalah Farisi, yang begitu getol untuk melaksanakan hukum Taurat dengan rinci, dengan rigid bahkan.
Dan mereka juga menuntut agar masyarakat Yahudi melakukan ketaatan pada Taurat seperti yang mereka tunjukkan selama ini. Nah, taat pada hukum Taurat menjadi keyakinan mereka bahwa itu adalah jalan kesempurnaan di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Semangat untuk mempelajari Taurat tentu bukan hal yang buruk. Berusaha untuk melakukan apa yang terbaik yang diajarkan oleh Taurat juga bukan hal yang tidak baik. Lalu di mana persoalannya? Persoalannya adalah ketika orang-orang Yahudi melakukan rincian demi rincian hukum Taurat dalam semangat ketakutan. Takut akan hukuman berupa pembuangan yang lalu seperti nenek moyang mereka, atau bahkan yang lebih buruk dari itu kalau mereka tidak taat, kalau mereka tidak setia pada rincian hukum Taurat. Alhasil yang terjadi adalah pola hidup beragama yang terjebak pada legalisme. Segala sesuatu harus sesuai dengan Taurat. Kalau tidak dipandang berdosa dan harus dihukum oleh pengadilan agama. Mahkamah agama adalah satu hal yang lazim dijumpai dalam masyarakat Yahudi di zaman Yesus. Lantas banyak orang Yahudi yang menjalankan aturan dalam hukum Taurat dalam semangat kewajiban, harus taat, nggak boleh melanggar. Tidak sedikit juga yang lantas berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang saleh, orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dalam rangka tadi, meraih perkenanan Tuhan, karena mereka ada pribadi yang sempurna. Ada yang berdoa di tengah-tengah keramaian, ada yang berpuasa tapi memasang wajah yang lesu, lemas, memberi derma tapi di hadapan banyak orang, dan sebagainya. Nah, bukan seperti itu semangat keagamaan yang Tuhan mau. Dalam konteks masyarakat Yahudi yang seperti itulah, Tuhan Yesus mengatakan dalam pasal 6 Matius ayat yang pertama, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ketika kita berada pada kebaktian Rabu Abu, yang merupakan awal dari rangkaian masa Raya Paskah 2022 ini, maka bukankah pada minggu-minggu Prapaskah kita biasa melakukan apa yang disebut dengan aksi penyangkalan diri, di mana kita akan berpantang pada apa yang kita suka. Apakah itu bentuknya puasa, pantang makan, pantang minum, ataupun juga berpantang pada hal-hal yang kita sukai, pantang nonton di bioskop, pantang melakukan hobi kita, pantang belanja, pantang melakukan apa yang kita suka. Beberapa gereja menyebut kegiatan APD tadi, aksi penyangkalan diri, dengan B2. Ini bukan nama makanan, tapi berpuasa dan berderma. Nah, maka firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kalau kita melakukan aksi penyangkalan diri atau apapun nama yang gereja GKI Muara Karang memiliki, kalau kita melakukan APD, melakukan aksi penyangkalan diri, kita harus melakukannya dengan semangat yang benar. Bukan karena sekedar kewajiban. Bukan karena mencari kesempurnaan di hadapan Tuhan. Bukan. Tapi lebih karena kesadaran. Lebih karena kita rela. Lebih karena perubahan itu berkelanjutan. Nah, 3 hal inilah yang dimaksud dengan jadilah sempurna dalam bacaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana jadilah sempurna itu berhubungan dengan pembaruan hidup? Kita akan belajar 3 hal berikut ini. Yang pertama, jikalau kita bicara soal pembaruan hidup, maka pembaruan hidup yang membawa pada kesempurnaan itu harus berlangsung dari adanya kesadaran. Kesadaran akan apa? Pertama, kesadaran akan siapa diri kita. Waktu kecil, mama saya seringkali mengajari saya, dan dia menerima pengajaran itu dari orang tuanya dulu. Kalau seseorang mau menjadi sukses, maka harus 3T. Pertama adalah tahu diri, tahu waktu, tahu batas. Nah, tahu diri berarti bicara soal siapa diri kita, bagaimana asal-usul kita, dan kesadaran akan siapa diri kita lantas membawa kita pada kesediaan untuk menempatkan diri dengan tepat. Nah, terkait dengan percakapan kita hari ini tentang sudah sampai mana pembaruanmu dan ada panggilan Tuhan untuk menjadi sempurna, maka setiap kita harus tahu diri, tahu dan sadar siapa diri kita, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang luar biasa.
Kalau kita membaca Mazmur pasal 8, maka di sana digambarkan dengan indah. Siapa sih manusia itu? Jikalau aku, kata pemazmur, memandang langit buatan tanganmu. Siapakah manusia itu? Kecil, hina, dina. Tapi justru manusia yang kecil itu diciptakan dengan sempurna, diberikan kemuliaan oleh Allah, bahkan dikatakan diciptakan hampir serupa dengan Allah. Maka bukankah itu menunjukkan betapa berharganya kehidupan kita, betapa berharganya seorang manusia? Lalu kalau kita mencermati Kejadian pasal pertama ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan juga di sana, baiklah kita menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei katanya. Apa artinya? Bahwa ada keserupaan dengan Allah. Ada keserupaan dalam diri manusia dengan Allah dalam hal apa yang menjadi tujuan besar kita, apa yang menjadi sifat-sifat dalam diri kita. Pada diri Allah ada tujuan untuk mengupayakan damai sejahtera, untuk membangun kehidupan. Pada diri Allah ada sifat kebaikan, keadilan, kesetiaan, kasih, dan seterusnya. Maka sifat seperti itulah yang harus dimiliki oleh manusia. Tujuan menghadirkan damai sejahtera itulah yang perlu kita sadari, yang perlu kita wujudkan. Nah, ketika kita menyadari siapa diri kita, bahwa kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang kemudian jatuh dalam dosa, namun tetap dikasihi oleh Allah, tetap dirangkul oleh Allah, maka kita akan tergugah untuk menempatkan diri kita dengan benar. Misalkan saja, dalam suatu jamuan makan, di sebuah rumah makan, restoran, tuan rumah pasti sudah menyiapkan ya tempat, meja makan, dan siapa yang akan duduk di meja-meja tersebut. Di meja makan paling depan, katakanlah tuan rumah akan mengkhususkan meja itu untuk keluarga inti. Sementara untuk mitra-mitra bisnis, relasi bisnis akan ditempatkan di meja yang lebih tengah. Sementara untuk teman-teman biasa, teman-teman main dan sebagainya ditempatkan di meja paling belakang. Nah, kalau kita adalah orang yang tahu diri siapa diri kita dan diundang dalam perjamuan makan seperti itu, maka kita akan melihat siapa diri kita dalam perjamuan makan tersebut. Kalau kita adalah bagian dari keluarga inti, maka kita akan duduk di meja lebih depan. Kalau kita adalah bagian dari teman-teman biasa, maka kita akan menempatkan diri dengan duduk di meja lebih belakang. Nah, berangkat dari contoh tersebut, kalau kita menyadari siapa diri kita, manusia yang diciptakan begitu mulia, tapi jatuh dalam dosa, namun kepadanya Allah memberikan cinta kasihnya, Allah merangkul kita kembali, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu dan mau menempatkan diri dengan tepat, menempatkan diri pada panggilan kita. Dan ini membawa kita pada hal yang kedua, bagian yang pertama, kesadaran bahwa setiap kita dipanggil untuk mewujudkan kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu lewat hidup kita yang menunjukkan kasih. Itulah pola hidup yang menempatkan diri berangkat dari kesadaran bahwa kita adalah imago Dei. Kita hidup menunjukkan keadilan, kebenaran. Kita berpegang pada kasih setia dalam rangka menghadirkan shalom, dalam rangka menghadirkan damai sejahtera tadi. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk menjadi sempurna bagaimanapun diawali dengan adanya kesadaran siapa diri kita, bahwa kita adalah manusia yang segambar, yang serupa dengan Allah. Karena itu sudah sewajarnya kita menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan siapa diri kita. Yaitu kita menunjukkan kasih setia, menunjukkan pembelaan pada apa yang benar, pada apa yang adil, dalam rangka menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah. Nah, yang kedua, pembaruan hidup kita harus berlangsung dari adanya kerelaan. Kesalahan dan karenanya kegagalan dari umat Yahudi di masa Yesus hidup adalah ketika mereka melakukan panggilan mereka untuk taat, untuk melakukan hukum Taurat secara terpaksa, dengan dasar ketakutan akan hukuman. Alhasil pembaruan hidup yang mereka upayakan bersifat semu, bahkan kerap dibalut kemunafikan. Orang berpuasa bukan dalam rangka menghayati penguasaan diri, supaya mengalami betul betapa susahnya menguasai diri dari rasa lapar, menguasai diri dari rasa marah, menahan diri dari apa yang kita suka. Tapi umat Yahudi di masa Yesus berpuasa untuk dilihat orang. Bagaimana wajah mereka lemas dan lesu. Oh, mereka ini orang saleh. Mereka ini sedang berpuasa.
Orang berdoa di masa Yesus bukan dalam kerangka untuk membangun keintiman dengan Allah, bukan untuk mengenali suara Allah, tapi justru dalam rangka supaya dilihat oleh orang lain juga, supaya dikenal sebagai pribadi yang saleh. Orang pada masa Yesus hidup berderma, memberikan sumbangan juga begitu, supaya dilihat oleh orang, supaya dikenal, dia ini murah hati. Mereka yang tidak berderma lantas jadi pergunjingan, dicap sebagai kumpulan orang berdosa, dan sebagainya. Nah, alhasil, hukum agama dilakukan bukan dengan kerelaan, tapi karena ketakutan dan keterpaksaan. Nah, pembaruan hidup yang Yesus ajarkan kepada kita adalah ketika kita mengerjakan ritual keagamaan kita. Apakah itu memberi persembahan, apakah itu terlibat dalam aksi puasa, aksi penyangkalan diri, berbakti, ataupun juga memberikan bantuan-bantuan, kita lakukan itu dengan kerelaan. Bukan karena kita takut pada hukuman kalau kita nggak melakukan itu. Takut pada pergunjingan orang kalau kita nggak saleh. Ataupun juga karena keterpaksaan. Bukan. Bukan juga karena alasan pamer kita mengerjakan semuanya tadi. Kita berderma, kita berpuasa, kita melakukan penorehan Rabu Abu untuk pamer. Bukan. Nah, terkait dengan pamer, saya masih ingat. Dulu sebelum pandemi terjadi, saya masih suka melihat warga jemaat seusai mengikuti kebaktian di gedung gereja, dan juga bukan hanya warga jemaat tapi juga penatuannya, yang lantas setelah kebaktian Rabu Abu berfoto-foto. Sampai di situ barangkali nggak ada masalah. Tapi kemudian saya melihat bahwa di media sosial mereka, Instagram, Facebook begitu, dahi yang telah tertera abu bentuk salib lantas diposting juga di sana. Nah, tentu itu bukan hal yang diinginkan, sebab ada bagian dari kepameran dalam postingan di media sosial tersebut. Padahal bacaan dalam kebaktian Rabu Abu selalu mengatakan, kalau engkau berpuasa, janganlah engkau menunjukkan engkau lemas. Kalau engkau berdoa, janganlah di persimpangan tempat umum. Kalau engkau berderma, jangan engkau memberi, ingin dilihat orang. Pun sama, ketika kita menorehkan abu di kening kita, bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat sebagai pribadi yang sudah saleh, tidak. Tanda abu, tanda salib dari abu di kening kita nanti, ketika kita torehkan, adalah lambang kerelaan kita bertobat, kerelaan kita untuk masuk dalam aksi penyangkalan diri, kerelaan kita untuk menghayati bagaimana jalan sengsara Yesus ditempuh untuk penebusan dosa kita. Itu hal yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, pembaruan hidup itu dalam rangka menjadi sempurna seperti panggilan Yesus harus berlangsung secara berkelanjutan, secara kontinuitas. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita pernah mendengar apa yang namanya efek soda. Yaitu sebuah ungkapan untuk menyebut bahwa satu gerakan yang begitu bersemangat di awal, seperti sebuah botol dari minuman bersoda, ketika dibuka, maka ada buih soda yang membuncah begitu ya. Tapi lantas setelah minuman itu dibiarkan terbuka dalam udara yang terbuka, maka rasa soda dalam minuman itu sudah berangsur-angsur hilang, tidak seperti awal mulanya. Nah, semangat gerakan itu lantas mengendur, berubah arah, bahkan hilang tak berbekas. Itu yang dimaksud dengan efek soda. Nah, kalau kita bicara soal pembaruan hidup, maka kita pun juga diingatkan bahwa pembaruan hidup itu adalah suatu proses yang berkelanjutan. Sama seperti seseorang yang lahir, maka ada pembaruan yang berkelanjutan. Dia menjadi kanak-kanak, kanak-kanak bertumbuh menjadi remaja, remaja menjadi pemuda, pemuda menjadi demuda, demuda menjadi dewasa, dewasa menjadi usia yang lanjut. Nah, apa maksudnya pembaruan hidup itu harus berkelanjutan? Ketika kita berupaya untuk mengupayakan pembaruan hidup, maka pada saat yang sama akan muncul tantangan dalam kehidupan kita yang menghambat kerinduan untuk membarui hidup. Misalkan saja, seseorang yang terjebak pada pola hidup judi, katakanlah, dia mau berubah, dia mau mengalami pembaruan hidup. Maka pembaruan hidup dalam diri seorang bekas penjudi tadi haruslah berkelanjutan. Sebab kalau tidak berkelanjutan, niscaya dia akan kembali pada perilaku judi yang sama. Apa perubahan yang berkelanjutan itu? Pertama, dia nyatakan tekad untuk mau berubah,
untuk mau bertobat, untuk mau berubah, untuk mau mengalami pembaruan hidup. Berhenti, dia sadar itu salah. Yang kedua, dia harus putuskan ya lingkaran sosial, lingkaran pergaulan yang sama-sama adalah orang-orang yang suka judi. Itu harus diputuskan. Bukan berarti bahwa tidak lagi boleh berteman, bukan itu. Tapi kalau pergaulan-pergaulan itu masih seperti dulu, dekat, akrab, diajak judi, ya mau juga, ya percuma. Harus diputuskan hubungan-hubungan dengan para penjudi yang demikian itu. Yang ketiga, dia harus betul-betul dengar-dengaran pada apa yang Tuhan mau. Dia harus berani dan mau memelihara kehidupan spiritualnya, membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan mengupayakan pembaruan dalam kehidupannya. Nah, maka ketika pembaruan hidup itu dilakukan berkelanjutan, maka niscaya ketika pertanyaan dalam tema khotbah hari ini, sampai mana pembaruanmu? Pembaruan itu tidak berhenti, tidak mundur, malah tetap melangkah maju, tetap berproses dalam pembaruan hidup yang berkelanjutan pada akhirnya. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, ingatlah 3 hal tadi bagaimana kita mengupayakan pembaruan hidup. Kita mengupayakan pembaruan hidup berangkat dari suatu kesadaran akan siapa diri kita, manusia yang dikasihi oleh Allah, sekalipun kita berkali-kali jatuh dalam dosa. Sehingga kita tergerak untuk melaksanakan panggilan hidup dalam kasih, membela kebenaran, keadilan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Dan kita mengupayakan pembaharuan itu ketika kita pun juga rela melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Dan kita mengupayakan pembaruan secara berkelanjutan. Maka niscaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Sebagaimana sabdanya yang memanggil kita untuk menyambut kehidupan yang baru di dalam Allah pada masa prapaskah ini, marilah kita datang kepadanya, menyelidiki segala perbuatan kita, dan menyatakan tobat di hadapannya. Tuhan, Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kami kalau kami berjalan dan berbaring. Sebab segala jalan kami Engkau maklumi. Engkau memaklumi segala kerapuhan kami, meski Engkau rindu agar kami selalu setia, mengikuti segala kehendak-Mu, bahkan dekat padamu ya Tuhan. Tetapi Engkau tetap menerima dan merengkuh kami, dan menyediakan pengampunan yang tak berkesudahan. Padahal kami berbuat jahat dan curang, kami menjauh dari kehidupan doa, kami berlaku palsu di dalam ibadah dan keseharian. Ya Tuhan, kasihanilah dan sucikanlah kami.
Ya Tuhan, meski dengan segala keterbatasan, Engkau menganugerahkan kami hikmat agar kami dapat mengambil bagian di dalam karya pembaruan-Mu. Di tengah ketidaksempurnaan kami, Engkau memberi kami kesempatan untuk terus belajar di dalam kesempurnaan-Mu. Namun, kami tidak menghayati karya-Mu sebagai bagian dari hidup kami. Kami enggan keluar dari cara hidup lama dan hidup dalam panggilan pembaruan dari-Mu. Ya Tuhan, dengan penuh sesal dan malu, kami menyatakan diri di hadapan-Mu. Ampunilah kami. Tuntunlah kami di jalan pembaruan-Mu. Bimbinglah kami di dalam menapaki jalan sengsara anak domba Allah, agar kami memaknai arti dari pembaruan hidup dan menyongsongnya di dalam anugerah-Mu. Ku bersujud padamu, anak domba Allah. Ku serahkan hidupku, anak domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, anak domba Allah. Umat yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh rahmat, Engkau sungguh sempurna, melampaui akal dan kemampuan kami. Sedangkan kami begitu jauh dari kesempurnaan, takkan mampu kami mencapai-Mu. Maka biarlah abu yang akan kami oleskan nanti mengingatkan kami akan kerapuhan diri kami, bahwa kami yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Namun biarlah abu ini juga menjadi simbol komitmen bagi kami untuk menyambut rengkuhan kasih dan pemulihan serta pembaruan dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk memperbaiki diri dalam pertobatan yang sejati. Amin. Umat Tuhan, kita berasal dari debu, mengingatkan kita akan kerapuhan kita. Dan kita pun suatu kali akan kembali menjadi debu. Bagi kita yang mau menyatakan pertobatannya di hadapan Allah dan sesama, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita menyatakan pertobatan kita di hadapannya. Marilah kita menunjukkan kesediaan kita untuk berubah, membarui hidup kita, sambil kita menorehkan abu di dahi kita masing-masing, sambil mengatakan, "Aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu." Hanya debulah aku di alas kaki-Mu
menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam kerendahan hati kita memasuki masa Prapaskah. Ingatlah pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu, mari siapkan diri kita menjalani masa Prapaskah ini. Ingatlah sang anak domba dengan setia. Sambutlah panggilannya untuk menapaki jalan Tuhan. Dan hiduplah dalam karya pembaruannya. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun renggang, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercelah. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasmu. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut, apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladamu. Umat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memenuhimu dengan kasih. Kiranya Dia menjagamu dalam perjalanan pertobatanmu yang seringkali sepi dan terjal. Kiranya Tuhan mengaruniakanmu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.